Access granted. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutmainnah, Prodi Bahasa Indonesia semester 2 dengan mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi. Adapun yang saya akan nanti jelaskan yaitu Gerakan Kerjasama dan Instrumen Nasional Pencegahan Korupsi. A. Gerakan dan Kerjasama Nasional Pencegahan Korupsi. Yang pertama yaitu sektor publik atau pemerintah. Lembaga publik memiliki sasaran dan tujuan yang berbeda dengan lembaga perusahaan swasta dan komersial. Tujuan utama dari lembaga publik adalah untuk menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan layanan atau jasa. Salah satu perencanaan gerakan anti korupsi yaitu Gerakan Nasional Revolusi Mental Instruksi Presiden nomor 12 tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental dikeluarkan dalam rangka memperbaiki dan membangun karakter bangsa Indonesia dengan mengacu pada nilai-nilai integritas dan etos kerja. Yang kedua, sektor swasta dan BUMN. Sektor swasta dan BUMN rentan terlibat dalam tindak pidana kasus korupsi. Dalam semua kasus korupsi yang ditangani KPK, sekitar 80% melibatkan swasta, antara lain suap menyuap, gratifikasi untuk mempengaruhi keputusan penyelenggaraan negara atau pegawai negeri. 3. Gerakan dan kerjasama masyarakat. Berdasarkan pelaku gerakan dapat diidentifikasi beberapa model gerakan anti korupsi, umumnya Indonesia sebagai berikut. A. Lembaga pendidikan dan pusat studi anti korupsi. B. Lembaga swadaya masyarakat anti korupsi. C. Komunikasi anti korupsi. B. Instrumen Nasional Pencegahan Korupsi. Instrumen berbentuk kebijakan anti korupsi yang dikeluarkan oleh pemerintah baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan dan lembaga-lembaga yang bertugas mencegah atau memberantas korupsi. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Undang-undang ini lahir segera setelah jatuhnya rezim Orde Baru dan dikeluarkan dengan timbangan bahwa praktek korupsi, kolus, dan nepotisme dapat merusak kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta membahayakan eksistensi negara. C. Lembaga Pencegahan Korupsi. 1. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. KPK adalah lembaga negara yang independen yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari kekuasaan manapun. Dasar hukum tentang KPK diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain melakukan penindakan kasus korupsi, KPK juga bertugas melaksanakan pencegahan korupsi. Pencegahan korupsi oleh KPK dilaksanakan dengan berbagai macam, yaitu melakukan kampanye anti korupsi, bekerjasama dengan dunia pendidikan, dan berbagai elemen lainnya. Yang kedua, Komisi Yudisial. Yudisial disahkannya undang-undang tersebut konkretisasi dari upaya memperkuat wewenang dan tugas Komisi Yudisial sebagai lembaga negara independen menjalankan fungsi checks and balance di bidang kekuasaan kehakiman dalam mewujudkan kekuasaan yang merdeka untuk menegakkan hukum pidana. 3. Ombudsman Republik Indonesia. Ombudsman Republik Indonesia adalah lembaga negara di Indonesia yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintah, termasuk yang diselenggarakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan hukum milik negara, serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN atau APBD. Yang keempat, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. PPATK bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya bersifat independen dan bebas dari campur tangan manapun.
5. Lembaga pengawas perbankan. Jika Anda menyimpan uang Anda di bank, tentunya Anda ingin agar uang Anda tersimpan secara aman dan tidak disalahgunakan atau korupsi oleh pemilik bank. OJK atau Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang diberi tugas untuk mengatur dan mengawasi perbankan nasional. 6. Komisi Penyiaran Indonesia. Pada masa Orde Baru, pengelolaan sistem penyiaran berada di tangan pemerintah sehingga sistem penyiaran tidak luput dari dominasi campur tangan negara yang digunakan untuk menjaga status atau menyelenggarakan kekuasaan pemerintah yang sudah ada. Menyiarkan korupsi yang melibatkan penyelenggara negara pada saat itu dapat dikatakan hampir mustahil untuk dilakukan. Yang kelima, Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas. Pemilihan umum sering disebut sebagai pesta demokrasi. Pemilihan umum adalah salah satu sarana perwujudan kedaulatan rakyat dalam bentuk pemerintah yang demokrasi. Dibutuhkan aturan main serta lembaga penyelenggaraan pemilihan umum.